Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yolanda Agatha, NPM 2175336, Prodi Manajemen Informatika semester 4 kelas 4A. Jadi di sini saya akan mengerjakan paket tracer 13.33.12 mengenai konfigur WP2 Enterprise VLAN on the WLC. Sebelum mengerjakannya, jangan lupa kita isi user profile dengan nama dan email. Oke, di sini sudah tersedia addressing table, ada device, interface, dan IP address dari masing-masing perangkat yang tersedia di sini ya. Langsung saja kita ke tujuannya. Di sini kita akan mengkonfigurasi WLAN baru pada wireless LAN controller atau WLC, termasuk ke interface VLAN yang akan kita gunakan. Jadi kita akan mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan server Radius dan WPE2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna. Kita juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Pertama, kita akan mengkonfigurasi interface VLAN baru di WLC, kemudian kita akan mengkonfigurasi VLAN baru di Kita akan mengkonfigurasi interface VLAN baru di WLC, lalu mengkonfigurasi VLAN baru di WLC, lalu kita akan mengkonfigurasi cangkupan baru di server DHCP internal WLC, kemudian mengkonfigurasi WLC dengan pengaturan SNMP, terus mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Kemudian kita mengamankan WLAN dengan WPE2 Enterprise dan menghubungkan host ke WLAN baru. Di sini ada latar belakang dari permasalahannya ya, kalian bisa baca. Langsung saja kita ke instruksinya di bagian pertama, yaitu create a new WLAN atau membuat WLAN baru. Langkah pertama kita akan membuat interface WLAN baru. Setiap WLAN akan membutuhkan interface virtual di WLC ya. Jadi interface ini dikenal sebagai interface dinamis. Interface virtual diberi ID VLAN dan lalu lintas yang menggunakan interface yang akan ditandai sebagai traffic VLAN. Inilah sebabnya mengapa koneksi antara IP, WLC, dan router dilakukan dengan port trunk. Agar traffic dan beberapa WLAN diangkut melalui jaringan lalu lintas untuk WLAN harus di-trunk. Yang pertama, kita buka browser dari desktop admin PC, lalu kita sambungkan alamat IP WLC melalui HTTPS ini ya. WLC melalui IP address ini. Jangan lupa kita masukkan HTTPS. Oke. Login dengan username admin dan password cisco1.com. Username admin dan password cisco1.com. Klik controller, lalu klik interface di menu sebelah kiri. Anda akan melihat interface virtual default dan interface manajemen tempat Anda terhubung. Klik controller dan interface. Oke, di sini ada manajemen dan virtual. Lanjut, klik tombol new di sudut kanan atas halaman. Anda perlu menggulir halaman ke kanan untuk melihatnya. Masukkan nama interface baru. Kami menyebutnya WLAN 5. Konfigurasi ID WLAN sebagai 5. WLAN ini yang akan membuat traffic untuk WLAN yang kita buat nanti. Klik apply. Ini mengarah ke layar konfigurasi antar WLAN. WLAN 5.
Klik apply. Pertama, konfigurasikan interface untuk menggunakan nomor port fisik 1. Beberapa interface VLAN dapat menggunakan port fisik yang sama ketika interface fisik seperti port terang khusus. Alamat interface-nya ada di sini ya. Ini 192.168.5.254. Masnya 255. PHP-nya 195.168.5.1. DHCP servernya juga 195.168. Trafik pengguna untuk VLAN yang menggunakan interface VLAN ini akan berada di jaringan 192.168.5.0/24. Gateway default adalah alamat interface pada router 1. Untuk DHCP telah dikonfigurasi pada router. Alamat yang kami konfigurasi di sini untuk DHCP memberitahu WLC untuk meneruskan semua perintah DHCP yang diterimanya dari host VLAN ke server DHCP router. Pastikan untuk mengklik apply untuk memperlakukan perubahan Anda dan klik OK untuk menanggapi pesan peraturan. Kemudian klik simpan konfigurasi agar konfigurasi Anda berlaku saat LC dimulai ulang. Klik apply, klik OK, klik save configuration. Ini sudah nangkep. Lanjut ke langkah kedua, konfigurasikan WLC untuk menggunakan server radius. PPE2 Enterprise ini menggunakan server radius eksternal untuk mengautentikasikan pengguna WLAN. Akun pengguna individu dengan nama pengguna dan kata sandi unik bisa dikonfigurasi di server radius. Klik menu Security di WLC, Security. Kemudian klik tombol New dan masukkan alamat IP server radius di tabel IP-nya. Server radius akan mengautentikasikan WLC sebelum mengizinkan WLC untuk mengakses informasi akun pengguna yang ada di server. Ini membutuhkan nilai rahasia bersama menggunakan Cisco 123. Jangan lupa ya, ini menggunakan yang radius ini. Ya, Cisco 123. Terus klik apply. Di sini ada notes
bahwa ini hanya akan menggunakan kata sandi ulang untuk memudahkan kita menyelesaikan meninjau aktivitas. Lanjut ke langkah ketiga, membuat WLAN baru. Klik entry WLAN di bila menu WLAN. Kemudian temukan kotak drop down di sudut kanan atas layar WLAN. Itu akan mengatakan create new, terus open. Masukkan nama penggunanya for to employees, kemudian SSID-nya 5 dan ID-nya 5, lalu klik apply. Kemudian pilih interface. Ini sudah kan? Pilih interface WLAN yang akan digunakan untuk WLAN baru. WLC akan menggunakan interface ini untuk traffic di jaringan. Klik di kotak drop down interface group G. Ini kita enable. Buka tab tingkat lanjut, gilir ke bagian antarmuka flex connection. Flex connection. Kemudian di sini klik enable di flex connect local switching dan flex connect local out. Switching enable sama out. Klik apply untuk mengaktifkan WLAN baru. Jika lupa melakukan ini, maka tidak akan berfungsi. Jadi jangan lupa. Klik apply. Ya. Lanjut ke langkah 4, konfigurasi WLAN security. Klik ID WLAN dari WLAN yang baru dibuat untuk melanjutkan konfigurasinya jika perlu. Kan ini sudah ya, jadi kita tidak perlu lagi. Kemudian klik tab security. Di bawah tab 2, layar 2, pilih WPE plus WPE2 di drop down. Terus di bawah parameter WPE plus WPE2, aktifkan kebijakan WPE2 policy. Klik 802 satu kali. Enable. Ini memberitahu WLC untuk menggunakan protokol C802.1x untuk mengautentikasi pengguna secara eksternal. Klik tab AAA Server, buka tombol dropdown. Di server 1. Oke. Klik apply untuk mengaktifkan konfigurasi ini.
Kita sekarang telah mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius untuk mengotentikasi pengguna yang mencoba menyambung ke WLAN. Oke. Lanjut ke bagian kedua, mengkonfigurasi lingkup DHCP dan SNMP. Langkah pertama, kita konfigurasi dulu lingkup DHCP-nya ya. Jadi kita harus terhubung dulu ke WLC GUI dari admin. Jadi si WLC ini menawarkan server DHCP internalnya sendiri ya. Cisco ini merekomendasikan bahwa server yang WLAN itu tidak digunakan untuk layanan DHCP volume tinggi, seperti yang dibutuhkan oleh pengguna WLAN yang lebih besar. Namun, dalam jaringan yang lebih kecil, server DHCP ini bisa digunakan untuk memberikan alamat IP ke LTP atau laptop bersambung ke jaringan manajemen kabel. Jadi di langkah ini kita akan mengkonfigurasi lingkup DHCP di WLC dan menggunakannya untuk mengalamatkan laptop 1. Klik menu controller lalu klik interface. Lalu klik interface. Ada pertanyaan, interface apa yang ada? Jawabannya di sini ada WLAN 5, manajemen, dan virtual. Kemudian klik interface manajemen. Kemudian catatan informasi pengamatannya di sini. Ini benar 192.168.200.254. Netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.200.1. Terus kan di sini ada primary DHCP server kan. Di sini masih 00 karena tidak ada yang ditentukan. Oke, lanjut. Jadi kita ingin WLC menggunakan server DHCP-nya sendiri untuk menyediakan pengamatan ke perangkat di jaringan manajemen nirkabel seperti IP yang ringan. Untuk alasan ini, masukkan alamat IP antarmuka manajemen WLC sebagai alamat server DHCP primer. Klik apply lalu klik OK. Klik apply lalu klik OK untuk mengakui setiap pesan peringatan yang muncul. Lanjut, di menu sebelah kiri perluas bagian internal DHCP server. Klik lingkup DHCP. Internal DHCP server. Klik DHCP scope. Kemudian untuk membuat cangkupan DHCP, klik tombol new. Situ beri nama scope atau ruang lingkup sebagai web management. Kita akan mengkonfigurasi cangkupan DHCP ini untuk memberikan alamat ke jaringan infrastruktur berkabel yang menyambungkan PC admin, WLC 1, dan laptop 1. Ini namanya lalu klik apply. Ini sudah kan, sudah ada. Kemudian di sini klik cangkupan baru atau
New Scoop di DHCP Scoop untuk mengkonfigurasi informasi pengamatan untuk cakupan. Masukkan informasi berikut. Oke, di sini kita disuruh memasukkan informasi postcard addressnya ini, kemudian postcard akhirnya ini. Yang startnya 192.168.200.240. Untuk yang N-nya 192.168.200.249. Statusnya enable. Statusnya enable. Berikan nilai untuk network, netmask, dan default router, dan informasinya Anda kumpulkan di langkah 1C. Step 1C. Oh, ini. Oh, yang sama seperti ini tadi ya. Networknya 192, kalau nggak salah 192.168.200.0. Untuk netmasknya 255.255.255.0. Default routernya 192.168.200.1. Ini bisa dilihat juga di tabel addressing tabel ini ya. Kemudian klik apply untuk mengaktifkan konfigurasi, lalu klik save konfigurasi di sudut kanan atas interface WLC untuk menyimpan pekerjaan Anda agar tersedia saat WLC dimuat ulang. Klik apply, lalu save configuration. Nah, sini ada server DHCP internal sekarang akan memberikan alamat ke laptop 1 setelah penundaan singkat. Ketika laptop 1 memiliki alamat IP-nya, terowongan CAPW ini akan dibuat di laptop 1, akan dapat memberikan akses ke WLAN karyawan atau WLAN si floor to employees atau SSID 5. Jika Anda menggerakkan mouse ke atas laptop 1 di topologi, Anda akan melihat alamat IP-nya, status terowongan CIP, dan WLAN aksesnya disediakan oleh laptop 1. Lanjut ke langkah kedua, yaitu mengkonfigurasi SNP. Klik menu manajemen di WLC. Kemudian perluas entry untuk SNMP di menu sebelah kiri.
Lalu klik Trap Receiver dan New. Trap Receiver dan New. Masukkan string komunitas sebagai WLAN_SNP dan alamat IP server di ini 172. Ininya WLAN_SNP. Untuk ini tadi ya. 172.31.1.254. Yes. Klik apply untuk menyimpan konfigurasi. Ini salah. Oke, sudah tersimpan. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu menghubungkan host ke jaringan. Bagian ketiga, langkah pertama, yaitu kita harus mengkonfigurasi host untuk terhubung ke jaringan perusahaan terlebih dahulu. Di aplikasi klien paket tracer PC wireless, kita harus mengkonfigurasi profil WLAN untuk melampirkan WLAN WiFi Atlantic host. Caranya, kita klik wireless host dan buka aplikasi wireless. Wireless host dan buka PC wireless. Klik profile dan klik new untuk membuat profil baru dan beri nama profil WLCnet. Profile dan beri nama mana tadi? WLCnet. Oke. Kemudian sorot nama jaringan nirkabel untuk WLAN yang akan dibuat tadi dan klik Advanced Setup. Ini bukan Advanced Setup. Kemudian verifikasi bahwa SSID untuk LAN nirkabel Anda ada dan kemudian klik Next. Wireless host akan melihat SSID 5 jika tidak gerakan mouse ke atas laptop 1 untuk memverifikasi bahwa ia sedang berkomunikasi dengan WLC. Kotak pop-up harus menunjukkan bahwa laptop 1 mengetahui SSID 5. Jika tidak, bisa konfigurasi WLC. Anda juga bisa memasukkan SSID secara manual. Ini kan udah, terus kita klik next. Ini verifikasi bahwa pengaturan jaringan DHCP dan pilih klik berikutnya. BB itu perusahaan dan klik berikutnya. Klik new. BB itu enterprise. Klik next. Terus
masukkan nama username loginnya user 1 dan passwordnya user 1 pas, dan klik next. User 1 dan passwordnya user 1 pas. Klik next. Verifikasi pengaturan profil dan klik save. Ini sudah terkonfigurasi ya. Kemudian pilih profil WLC Net dan klik tombol Connect to Network. Connect to Network. Oke, sudah tadi. Anda bisa mengklik tombol fast forward time untuk mempercepat prosesnya jika terlalu lama. Jadi di sini sudah selesai, kita akan melihat wireless host terhubung ke latar 1. Nah, ini sudah bisa. Wireless host terhubung ke latar 1. Kita bisa mengklik fast forward time biar mempercepat prosesnya. Nah, ini sudah. Kita lanjut. Konfirmasi bahwa wireless host telah tersambung ke WLAN. Wireless host harus menerima alamat IP dari server DHCP yang dikonfigurasi untuk host di router 1. Alamatnya akan berada di jaringan 192.168.5.0/24. Anda mungkin perlu mengklik tombol fast forward time untuk mempercepat prosesnya. Di IP configuration. Ini sudah benar. Sudah ya. Lanjut ke langkah kedua, tes konektivitas. Tutup aplikasi nirkabel PC wireless tadi. Sudah. Terus buka command prompt dan perintah konfigurasi laptop host nirkabel telah memperoleh alamat IP dari jaringan WLAN. Kita coba ya. Ini 172. Ini tadi ya guys. Nah, ini sudah berhasil di print. Di sini ada pertanyaan, di mana jaringan seharusnya alamat itu berada, dan jelaskan. Alamat harus berada di jaringan 192.168.5.0/24. Interface dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP-nya dari 192.168.5.1. Nah, jadi itu ada alamat subnet interface router untuk VLAN 5. DHCP berjalan di router untuk memberikan alamat ke host nirkabel. Nah, ini sudah kita switch 1 dan radius ini sudah ya berhasil. Terakhir di sini ada pertanyaan refleksi. Server radius menggunakan mekanisme autentikasi ganda. Apa dua hal yang harus diautentikasi oleh server radius? Mengapa menurut Anda itu perlu? Jawabannya adalah server radius mengautentikasikan WLC dari host nirkabel. WLC membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel.
Jadi, autentikasi WLC diperlukan karena penting untuk melindungi tabel server radius dari username dan password dari intrusi oleh perangkat yang tidak sah. Inilah mengapa rahasia bersama diperlukan selama konfigurasi WLC untuk menggunakan server radius. Lalu ada pertanyaan kedua, apa keunggulan WP2 Enterprise dibandingkan WP2 PSK? Jadi, WP2 PSK ini mengharuskan semua host menggunakan kata sandi yang sama. Selain itu, username tidak diperlukan. Jadi, ini berarti lebih sulit untuk memantau saat pengguna terhubung dan keluar dari jaringan. Selain itu, karena begitu banyak host yang menggunakan kata sandi yang sama, lebih mudah bagi aktor ancaman untuk mencuri password dan mendapatkan akses ke jaringan. Terakhir, jika kata sandi PSK perlu diubah, semua pengguna harus diberitahu tentang kata sandi baru tersebut. Ini juga bisa menciptakan kemungkinan yang lebih tinggi bahwa passwordnya akan dicuri. Jadi, WP2 Enterprise ini menggunakan radius yang memungkinkan pembuatan dan administrasi beberapa akun penggunanya unik. Jadi, perilaku pengguna bisa dengan mudah diaudit dari log yang disimpan oleh server radius. Selain itu, pengguna juga bisa dengan mudah menghapus atau menambahkan saat staf di perusahaan juga. Oke, mungkin untuk paket tracer 13.3.12 ini sudah selesai ya, karena di sini sudah berhasil semua dan komplitnya sudah 100%. Mungkin dari saya sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.